satu-satunya generasi terburuk yang belum ketemu dan belum ada ceritanya sama Luffy. Nah, berarti ada kemungkinan nih kalau nanti Enel muncul lagi, paling nggak lewat Uroge ini. Dia kan first mate juga kan, wakil kapten juga. Ya. Yang paling Wakil kapten gimana? Itu Maksudnya- masih debatable, Oh, iya, masih iya, banyak iya. berantem. Karena nggak ada iniannya, nggak ada serah terima jabatannya tuh nggak ada. Halo ibu-ibu dan otakus di seluruh Indonesia, selamat datang di program terbaru kita Litaku Literasi dan Otaku, di mana kita di sini akan membahas komik-komik dan juga pop culture Jepang ya, yang pastinya di sini yang komik-komik aja ya kan. Hari ini gue nggak sendirian, hari ini topiknya agak sedikit menarik karena kita ngomongin salah satu judul yang terbesar di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, bisa dibilang begitu kan. 10 tahun terakhir Lebih. top of mind-nya lebih kan, top of mind-nya adalah One Piece. Dari animenya, komiknya, apalagi mainannya, action figure, cosplaynya, Live action. live action juga. Udah dua movie. Satu Baru OTW season, 2. OTW 2. OTW 2. Dan hari ini gue kedatangan 2 tamu dari komunitas One Piece Fans Club Indonesia. Ada Mas Fudo dan juga Mas Taufik. Ya. Sangat mencerminkan nakama ini ya. Ya, kelihatannya kayaknya kagak ada unsur-unsur One Piece-nya ya. Ini Oh, jaket Kaido. jaket Ini Kaido. sepatu One Piece nih. Nggak kelihatan kali ya. Oh gitu, merek apa? Yang punyanya collab sama ini iya. brand Indo itu. Yang collab kemarin. Iya, yang iya. awal tahun. Yang brand lokal itu kan, sepatu lokal kan? Hmm. Berapa duit? Kena berapa duit? Ih, nanya harga. Betul amat Mas. 400-an kalau nggak salah. Oh, nggak terlalu mahal ya? Enggak. Iya, brand lokal soalnya. Iya sih. Kalau beli yang brand luar ya Lumayan lah. Lumayan, iya benar. Hari ini kita ngomongin komiknya One Piece. Kebetulan baca nggak komiknya One Piece? Baca Apa dong, cuma sekedar pasti. nonton anime? Baca dong. Malah Baca. kalau saya nonton anime ketika kira-kira bakal rame. Ah. Nggak semua banget kalau saya. Maksudnya gimana tuh? Jadi pas misal nih yang lagi hype apa kayak Gear Yo. 5 kemarin nggak tonton semua. Kalau pas yang flashback Kuma ini saya tonton semua. Tapi kalau yang kayak filler-filler gitu kadang ditonton kadang enggak. Jadi ya nggak semua banget lah. Nggak semua banget lah kalau anime. Cuman kalau komik terus. Terus sampai Terus, sekarang. Sekarang sampai volume sekarang. berapa terbaru udahan? Kalau di 108 ya? kalau di Indonesia 108. 108. Hmm. 108. Kalau Mas Taufik, Kemudian saya baca komik sama nonton anime juga sih. mana yang duluan? Komik apa nonton duluan? Ya jelas komik dulu sih. Jelas komik dulu. Nah, Apa yang bikin tertarik sama komiknya? Tapi dulu One Piece ini sebelum kita Iya, tanya One Piece tuh, saya tuh dulu juga ngikutin One Piece, jujur demen banget. Mas bocil kita kan isinya pasti. One Piece, Naruto, apalagi ya? Yang seangkatan apalagi dia? Bleach. Hunter ya? Hunter dia Hunter. duluan ya? Hunter dulu dulu Duluan. Hunter. Dan dia Bleach, iya Ya, benar. Bleach. Itu seangkatan Doraemon jauh. Tapi kalau di TV nasional Iya, barengan iya. kan tuh tayangannya Barengan kan? juga Iya. kita. Dragon Dragon Ball gitu segala macam. Nah, One Piece ini salah satu yang menurut saya nih, wah ini menarik nih dari sisi imajinasi ya kan, Premisnya. memuaskan hasrat wibu-wibu ya kan, dengan kekuatan supernya. Kalau Mas Taufik apa yang bikin tertarik? Ya ketika One Piece masih tayang di TV kan lagi masa kecil juga ya. Iya. Siapa sih yang nggak tertarik itu lihat ada orang tangannya bisa manjat. Iya. Ada Zoro juga yang keren tuh pakai pedang-pedangan. ya kan. 3. Iya, 3 lagi pedangnya. 3 lagi pedangnya, langsung bikin mana caranya bikin pakai pedang di mulut tuh ya kan? Benar. Mana bisa ngomong Bisa lagi. ngomong. Mana bisa ngomong lagi gitu, lancar terus. Iya, yang namanya bocah ya pasti demen aja lihat yang kayak gitu tuh. Action kayak begitu. Nah, berarti duluan animenya baru komik apa? Ya, duluan anime pasti. Baru komik ya habis itu. Komik mah ketika sudah dewasa udah mulai punya pendapat sendiri baru bisa beli komik. Gitu. Mas Budo dari kapan? Kalau saya taunya One Piece dari anime. Mm-mm. Tapi jujur waktu anime pertama tuh apa sih gitu. Hmm. Karet kok nggak keren gitu kan dulu kan. Oke. Tapi pas baca komiknya kan dulu tahu dari anime ya nonton, cuman nggak terlalu dalam karena itu tadi yang gue bilang. Cuman ketika udah agak gede, udah mulai ngerti cerita, gue baca inget banget nih volume pertama aku itu volume 37. Oke. Volume 37 itu pas Usopp udah keluar ya. Hmm. Usopp udah keluar, terus dia lagi sama Frankie.
bertanya-tanya lah aku kan. Saya bertanya-tanya ini, Usopp kok keluar? Perasaan dulu akrab-akrab aja sama Luffy. Belum lanjut ya. Gara-gara penasaran nih, aku baca dari awal, keterusan sampai sekarang. Sampai benar-benar suka banget sampai sekarang. Malah bukan actionnya ya yang dirimu suka ya, tapi malah cerita-cerita itunya ya. Yang ngena banget di saya emang karakterisasinya. Gila. Jadi karakternya, interaksi antar karakter, ceritanya, dan gimana kita ngelihat One Piece itu kerasa hidup. Seolah-olah mereka itu beneran jalan di dunia mereka, bukan sebuah cerita tapi mereka benar-benar ada, seolah-olah kayak gitu. Kayak dunia berjalan di situ, kayak kita berjalan di sini, mereka berjalan di dunia situ. Soalnya pinternya Eiichiro Oda itu, walaupun ada apa istilahnya, walaupun ada One Piece itu tokoh utamanya kita melihat Luffy, dunia di sisi lain itu tetap jalan. Kita dikasih lihat kalau dunia di sisi lain itu masih jalan, biasanya lewat itu ya apa? Lewat cover story. Cover story, cerita sampul itu. Yeah. Terus ada tiba-tiba dimunculin lagi nih tokoh yang udah lama muncul lagi di cerita sampul, atau di kayak yang paling rame itu waktu di Impel Down muncul lagi semua musuh-musuh lama. Jadi kelihatan banget kalau dunia itu masih berjalan. Gak cuma Luffy gitu sudut pandangnya. Jadi mereka itu tokoh utama di cerita masing-masing. Cuman kita kebetulan ngelihatnya dari sudut pandang Luffy yang emang paling digadang bakal jadi raja bajak laut masa depan, masa depan gitu. Iya benar. Jadi nggak yang tahu-tahu karakter apa muncul tanpa sebab gitu kan? Karena ternyata bukan banyak sih, beberapa cerita ya tahu-tahu karakter muncul tanpa karakter baru lagi. Kalau One Piece kan kayak karakter lama, habis itu sempat hilang, dan ternyata dia di situ membangun sesuatu, tahu-tahu balik lagi, relevan lagi. Peran. Iya menarik. Tapi dulu sebelum One Piece udah baca komik duluan sebelum One Piece ada apa enggak? Ada. Kalau kamu apa, Mas? Kalau saya Dragon Ball yang pertama. Dragon Ball ya, waktu itu One Piece belum rame, masih TK saya kan. Iya. Kayaknya belum terbit malah waktu aku pertama baca komik itu. One Piece kan komiknya yang Jepang aja 99 kalau nggak salah. Dan aku baca komik pertama itu tahun 97-an. Dragon Ball kan udah ada. Iya. Masih kecil lu mah. Belum bisa baca kali ya. Masih nangis ya. Mas Taufik apa? Pertama kali sebelum One Piece ada nggak? Sebenarnya sih saya sebelum One Piece baca Naruto sih. Naruto. Tapi Naruto-nya udah Naruto yang Shippuden nih, udah gede. Iya berarti dirimu bacanya udah berarti perbedaan umurnya kita kelihatan nih kalau gini udah ada. Shippuden kan beberapa tahun setelahnya. Dragon Ball beberapa tahun sebelumnya. Ada di tengah-tengah. Ada jeda usia kelihatan. Apa yang bikin Mas Fudo sama Mas Taufik nih sampai sekarang nih masih bergerilya dengan One Piece ya kan? Segala jenis arc-nya yang sekarang sih kayaknya lagi seru. Arc yang sekarang kayaknya karena lagi perangnya kan lawan Kizaru dan lawan ini kan volume 108 ya. Ya kan itu kayaknya lagi seru. Nah kalau yang bertahan tuh 100 volume ini gak sedikit nih, mohon maaf nih ya kan. Apa yang bikin bertahan? Betul, Mas Bro. Lu dulu aja. Nah, kalau saya sih balik ke komentar tadi awal ya, demen aja tuh lihat action-actionnya gitu. Udah gitu selain itu juga banyak juga misteri-misterinya kan, baik misteri di dunianya atau karakternya atau bahkan kekuatannya juga gitu. Kadang yang suka bikin amazing gitu, Oda nih misalnya ngeluarin komik yang terbaru, tahu-tahu dia mention kejadian beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kayak di callback lagi. Jadi yang bikin napas panjang juga itu, kadang Oda suka callback aja kejadian yang lalu gitu. Jadi oh ya nih begini, nih begini dulunya gitu. Itu jadi daya tarik. Napasnya jadi ada lagi. Mas Bodo? Ya kurang lebih mirip dari sisi itunya. Dan bahkan ceritanya One Piece itu, kalau saya ya nggak cuman sekedar mingguan ngikutinnya, bisa baca ulang. Udah nggak kehitung aku baca ulang berapa kali One Piece ini. Dari volume awal? Dari volume awal. Oh gitu? Karena itu tadi, ketika ada yang bisa di callback, kita penasaran nih. Duh, ini di chapter ini pernah dibahas nih. Baca lagi dari awal. Saya baca dari awal, dari berapa chapter. Ini di sini nih. Udah pernah dibahas. Nah, kayak gitu tuh yang menarik kan. Ya, contohnya apa contohnya? Contohnya yang paling baru apa ya? Kalau yang paling baru itu paling baru ini aja apa? Kenapa si Sentomaru bisa teman sama Kizaru? Oh iya. Tuh. Jadi mereka di belakang emang ini satu grup sama Vegapunk kan. Jadi di situ kan
udah baru ketahuan sekarang ya. Iya. Tapi dulu udah pernah dibahas, udah tahun 2010-an malah. Orang lupa kayaknya malahan ya. Mungkin banyak yang lupa kalau bacanya sekelebat kan. Iya sih. Kalau baca sekilas-sekilas mungkin udah lupa, tapi kita tahu kalau mereka itu punya koneksi. Ternyata makanya disatuin di Sabaudi kan. Mau ketemu di Supaya di Sabaudi semua tuh ngumpul. Ternyata mereka emang sebelumnya temenan. Oh gitu. Iya sih, tapi dari ceritanya juga kelihatan sih kayaknya mereka pernah punya hubungan di dulu, tapi apa dan ternyata hubungannya itu baik Kizaru, Sentomaru atau Makuma tuh, mereka ada hubungan. Sama ini lagi X-Drake juga dikasih lihat Iya, kan. X-Drake juga benar. Kenapa X-Drake bisa tahu soal Kuma itu juga baru ketahuan di chapter 108 ini, volume 108 ini. Dan itu bisa dicari lagi ke volume-volume awal, bisa kita cocokologi lah jatuhnya ya. Enggak cocok logi Malah beneran ya? Malah emang beneran. Oh gitu. Kayak emang di confirm memperkuat faktanya gitu loh. Jadi kayak puzzle-puzzle-nya itu kayak kelihatan ya. Mau nih nyambung sama ini nih, nyambung sama ini. Wah gila sih. Itu yang bikin betah. Iya. Oh gitu. Sampai baca ulang makanya. Oh gitu. Apa enggak itu enggak capek tuh malah jadi menarik ya? Iya, itu menarik. Jadi keren aja gitu. Oh, jadi ada ininya gitu. Tapi emang buat beberapa orang capek sih. Iya. Jadi ada yang kayak hardcore banget kayak saya, baca One Piece berkali-kali. Itu biasanya mengorbankan nggak baca yang lain banyak-banyak. Oke. Jadi yang lain tuh dibaca ketika pengen aja. Jadi kayak komik-komik tertentu itu nggak terlalu kesentuh. Iya ya, Vegapunk itu kan juga dulu kayaknya iya bener sih sekelibat aja kali ya dibahas ya. Orang nggak ngeh juga sih. Ya mungkin banyak yang udah disebut namanya udah berkali-kali, baru muncul belakangan gitu loh. Yang bikin seneng kita bacanya tuh. Jadi ternyata arc yang baru pun nggak yang sekedar imajinasi buatan yang random aja gitu kan. Ternyata kalau dicari tarik, oh puzzle-nya ketemu nih gini. Oh alah. Itu jadi menarik tuh ya buat ngikutin lagi. Soalnya ini arc ini jujur lagi seru nih, yang menurutku lagi seru. Aku tuh demen sama One Piece tuh cuma satu arc paling cuma sepotong. Nah, kalau dulu tuh ngikutinnya cuma sampai arc-nya si siapa kakaknya lu Sabo. Sabo satunya lagi siapa? S mati udah sampai situ doang tuh. Sampai S di penggal kepalanya ya kan. Ini ntar spoiler nih kalau yang mau ikut baca dari awal. Ya kan. Itu. Nah, habis itu kan ya mereka kayak jatuhnya time skip lah, ada time skip kan. Time skip mereka masing-masing latihan sendiri-sendiri. Nah itu aku udah aduh capek nih kayaknya soalnya masing-masing. Benar tadi katamu Mas Budo, masing-masing emang karakter utama di kehidupannya masing-masing kan. Nah itu capek tuh. Aku tuh ngikutinnya. Kayak Luffy sendiri, Sanji sendiri, Zoro sendiri sampai akhirnya ketemu lagi di arc-nya Big Mom bukan ya? Bukan di Fishman Island kalau ketemu laginya. Oh ketemu iya. di Sabaudi lagi. Ada Big Mom muncul di akhirnya sih, di akhirnya Fishman Island tapi sekilas ya. Sekilas teleponan doang. Dan itu aku ngikutin lagi tuh pas ya, namanya juga masih kesenangan masa kecil ya kan, demennya sama actionnya kayak Mas Taufik kan demen sama actionnya kan. Masuk arc-nya Big Mom ya, karena itu berantemnya mantep tuh. Apalagi si siapa anaknya Big Mom yang nomor 1 siapa namanya tuh yang kekuatannya ini bukan nomor 1 nomor 1 yang paling kuat iya Takuri kan. Kakak Takuri bener. Itu tuh keren banget sih actionnya sih. Luar biasa sih. Nah terus tadi kan ngomongin bener puzzle itu kan berarti nanti balik lagi berarti kan ada nostalgianya gitu kan. Kalau ngomongin soal nostalgia nih, nah ceritanya nih kita spill sedikit kalau misalkan Alex Media tuh pengen nerbitin ulang, cetak ulang volume 28 sama volume 29 itu arc-nya Skypiea gitu. Menarik gak menurutmu? Menarik. Apa yang bikin menarik? Skypiea kan salah satu yang mungkin banyak banget yang di media sosial terutama internasional yang skip ya arc Skypiea. Arc Skypiea itu yang apa sih? Yang ke Pulau Langit. Oh. Soalnya apa ya, seolah-olah keluar cerita ya. Iya. Karena tiba-tiba ke langit kan, enggak di planet biasanya, enggak di laut biasanya. Bajak laut tapi enggak di laut gitu. Iya. Itu ada apa? Teori konspirasinya ada enggak? Sebenarnya apa ya istilahnya? Skypiea itu seolah-olah nggak penting kalau pertama baca, tapi kesini mulai ketahuan ya. Banyak sejarahnya ternyata di situ. Salah satunya apa? Yang ya spoiler dikit aja, satu aja. Kayak itu ternyata Roger udah pernah ke sana kan. Nulis tuh ternyata yang nulis si Poneglyph itu bukan si Roger. Tapi orang udah keluar ya. Jadi ternyata yang nyata tuh si Oden.
Oden tuh yang apa namanya? Oden tuh yang dari apa Shogun dari Wano. Oh. Yang samurai jadi Iya. yang bantuin Oden, Iya. bantuin Roger. Awal-awal lah. kan Robin bingung kan, ini kok si Roger kok bisa ngetik di apa, bisa nulis di poneglyph gitu. Ternyata yang nulis di poneglyph tuh bukan si Roger, Oh si gitu. Oden. Yang ngerti bahasanya si Oden. Oh ini kalau bukan pecinta hardcore kayak bingung nih ya. Itu yang tadi saya bilang, jadi kita nih ak baru tapi ntar di callback lagi sejarahnya. Oh gitu. Jauh juga ya arti ya. Dimundurinnya ke volume awal-awal ya. Itu Dari- yang langit itu yang siapa sih karakter Enel bukan sih? Enel, Bener kan? Benar, lawannya Enel. Gila, itu jadul banget tuh kalau Kan diingat kan. volume 28 29-an kan tadi. Iya. Itu Wano di volume 100-an. 90-an lah. 90-an ke 100. Yang Oden tuh. Heeh. Masih ingat tuh Mas? Masih. Gila. Ya, Masih detailnya udah lupa baca. itu. baca ulang berapa kali saya. Iya sih, benar. Itu kan berarti muncul lagi nih Enel. Mungkin. Mungkinan ya. Harusnya muncul lagi. Enggak ya, bukan mental. bukan Dia tiap mental. kota kalah tuh, misalkan kalah, terus dia punya cerita sendiri lagi tuh. Di cover story dijelasin dia tuh lagi ke bulan. Nah, Sangat bajak laut ya. iya makanya kan apa Skypiea tuh ya gitu. Kita tuh dikenalin One Piece yang dunia itu kan cuma laut gitu. Nah, si Enel itu di cerita sampul juga itu tadi kan ke bulan. Ternyata di bulan itu ada sejarah sejarahnya lagi, lagi. Buset. Dijelasin lagi kalau orang-orang Pulau Langit itu dulunya dari bulan. Buset. Jadi ya ini cuman di One Piece kayaknya. Iya. Nggak tahu aku komik lain kayak gimana, saya nggak tahu. Cuman aku jarang nemu banget manga yang komik yang membahas tentang alien, tapi aliennya nggak kepake. Jadi di One Piece itu udah dikonfirmasi ada alien di bulan, tapi aliennya nggak pernah kebahas lagi selain di cerita sampulnya Enel. Ya ampun. Jadi bener-bener kayak dunianya jalan, nggak cuman Luffy gitu. Iya benar tadi itu. Tapi nggak kebahas sama sekali di luar cerita sampul itu. Bentuknya tapi belum kelihatan. Kelihatan, Udah digambarin. udah digambar. Yang Space Pirates sih. Hmm. Bentuknya masih unik sih. Oh gitu. Belum final form kali jatuhnya ya. Iya nggak tahu ya. Nggak tahu. Kan bener-bener cuman dikasih lihat gambarnya doang tuh. Kalau penasaran harus baca komiknya. Gitu ya. Mungkin beli volume 29. Nah, pas banget mau cetak ulang lagi nih. Oh berarti wah pusing juga sih. Bener-bener harus kalau baca sih emang paling kelihatan pasti bisa detail sih ya. Kalau nonton mungkin sekelibat ya udahlah. Kalau baca tapi emang baca sih jadi kepikirannya Bener. pengen narik lagi. Bakal berantem gak ya mereka Enel sama Luffy atau Kayaknya sih. kayaknya ya, kayak waktu itu masih ada dendam-dendam kayaknya ada ya. Kalau Kayaknya berantem udah gak berantem deh. Kayak Kan nggak, musuh biasanya alami. Iya sih. Biasanya itu kalau musuh muncul lagi nggak akan berantem Iya, nggak lagi. berantem lagi. Jarang bakal berantem lagi. Paling ya entah di kubu yang sama atau enggak, tapi dia bakal muncul lagi. Dan nggak tahu ntar perannya akan apa, ceritanya akan gimana itu juga belum tahu. Feeling kuat sih ini bakal muncul lagi. Soalnya Gitu ya. kan dia masih hidup gitu. Nah kalau di teori-teori ini nanti munculnya akan dalam cerita seperti apa menurutmu? Gimana? Nah, kayaknya kayak kamu udah mikirin ini. Iya Iya sih. dong, nggak mungkin Kepikiran dong. sih, kepikiran. Ini aku aja nggak apa-apa nih. Oh, Apa teori ngasal aja ngawang aja. Jadi ini harus agak dalam. Oh keren. Harus agak dalam. Urouge yang salah satu Worst Generation. Iya, generasi terburuk. Oke. Jadi angkatannya Luffy istilahnya kalau di bajak laut. Itu dikasih lihat sama Eiichiro Oda di SBS bahwa sayapnya dulu sayap bangsa Pulau Langit, Oke. Skypiea, Oke. yang bentuknya ngelengkung ke atas. Oke. Tapi waktu kecil. Nah, waktu gede selain antenanya dihilangin dengan dicukur botak, sayapnya berubah jadi ngelengkung ke bawah, mirip sayapnya Enel. Oke. Yang harusnya bukan mirip sayapnya Enel, harusnya sayap bangsanya Enel. Oke. Tapi Enelnya nggak punya sayap. Oke, benar. Ini saya sendiri ngerasa bahwa ada kemungkinan ini sayapnya Enel nih. Yang diambil sama Urouge. Alasannya apa? Kenapa kamu bisa mikir itu? Ya itu tadi, Urouge sayapnya berubah. Sayapnya berubah. Oh gitu. Waktu Bisa diambil ya sayap ya? Mungkin aja Nah, bisa sih. Mungkin aja bisa, soalnya kan Iya. Enel sayapnya hilang. Iya sih. Sayapnya kan hilang diganti kayak drum itu. Oh, Yang benar. bulat itu? Iya. Dan teman-temannya yang sesuku istilahnya, itu orang-orang Birka itu sayapnya bentuknya melengkung ke bawah semua. Oh gila kamu detail juga ngeliatnya ya. Nah itu. Gitu dia. Terus. Itu yang bikin seru One Piece itu di situ. Alah, itu detail kecil padahal ya.
Iya, sebenarnya kebahas juga di masalahnya kan ada 3. Iya. Orang Skypia, orang Sandia, sama Birka yang tadi. Birka itu Enel. Nah, Enel doang yang ini nggak ada sayapnya. Oh, kamu kepikiran tuh, Enel nggak punya sayap nih, jangan-jangan. Jadi kalau misalnya nanti akan muncul, Iya. kebetulan nih Uroge itu satu-satunya generasi terburuk yang ini konfirmasi ya kalau salah ya. Kalau yang belum ketemu Luffy, belum ya ada kan? ininya, belum ada cerita nyambungnya. Satu-satunya generasi terburuk yang belum ketemu dan belum ada ceritanya sama Luffy. Nah, berarti ada kemungkinan nih kalau nanti Enel muncul lagi, paling nggak lewat Uroge ini. Entah ceritanya yang nyambung atau orangnya sendiri yang muncul. Gitu. Kalau aku. Menarik sih kalau beneran begitu sih. Nyambungnya sih ngeri juga sih. Udah sensei sih ngeri juga sih ya dibikin imajinasi. Wah, luar biasa sih. Tapi setuju gak kalau arc Skypia ini jadi perjalanan atau titik awalnya tuh si krunya Topi Jerami itu setuju gak? Kalau menurut lu sih setuju aja sih yang tadi gue bilang tadi kan. Jadi itu One Piece tuh dunianya nggak cuma di laut aja gitu, ternyata banyak sejarahnya, banyak jenis-jenis orang-orangnya gitu loh. Tapi dari situ sih mereka soalnya sebelum ke Skypia tuh kayak masih lawan bajak laut biasa aja sih. Paling yang beda Arlong aja sih. Iya Arlong lumayan lah. Iya, lumayan. Sih, ya. Cuman kalau dari segi world building, pembangunan dunia mungkin lebih luas lagi di Skypia. Mulai kerasa banget. Kayak Poneglyph baru lebih dalam lagi kebahas. Kan Arabasta sekilas, masuk Skypia baru mulai kebahas banget. Itu mungkin yang bikin mungkin lebih kerasa kalau titik awal berangkatnya Topi Jerami, serunya Topi Jerami itu mungkin di situ. Di situ ya. Iya, pertarungan lawan Enel sih itu seru juga sih, lumayan sih itu. Apa kalau di volume malam nggak harus Skypia lah. Volume awal apa yang ngehook banget, yang kayak sampai keinget banget. Momen seru atau petualangan seru atau cerita seru yang nyangkut di kalian ada gak? Mas Taufik ada gak? Yang paling seru ya? Yang paling seru, paling sedih sih paling sedih. Adanya sih ya. Apa? Yang soal ini yang Chopper ngasih obat tuh ke dokter ini Hiluluk aduh. Itu gimana ya? Lupa lagi aku. Jadi dia si Hiluluk sakit kan. Nah dia Chopper nyari-nyariin obatnya gitu loh. Nyari obat, dapat jamur. Dikasih ke si dokter Hiluluknya. Ternyata itu racun. Malah makin sakit. Itu sedih banget sih gitu. Wah. Dan yang bikin ngena itu si ini kan Hiluluknya itu nggak bilang ke Chopper. Iya enggak. Dia tahu itu racun padahal. Tetap dimakan aja. Wah, supaya Choppernya, soalnya dia memang udah sekarat. Nggak lama lagi gitu menurut dia. Sama si Choppernya biar dianya nggak sedih, udah makan aja. Itu paling ngena banget sih itu. Ditonton berkali-kali juga tetap nangis. Gila sedih ya. Apalagi endingnya itu ya, arc itu ya. Yang sampai meme banget yang Chopper nangis itu. Bukan nangis itu. Oh iya. Walaupun kelihatannya lucu ya kalau jadi meme, tapi itu scene-nya sebenarnya ngena banget. Cerita di dalamnya itu sedih sebenarnya. Gila. Kamu ternyata ini ya ceritanya nggak cuma action ya, ada sedikit haru-harunya ada ya. Iya, One Piece ini luar biasa ya, berbagai macam emosi di dalam sana ada ya. Emang dunia beneran sih di dalam. Kalau Mas Buda apa yang paling yang awal-awal ya? Awal-awal. Ini unpopular sih, mungkin teman-teman nggak kepikiran kesini biasanya itu. Kalau aku sih lebih ke Usopp, yang arc-nya Usopp ketika di akhir arc itu dia bilang yang itu nyari anggota. Bukan. Kejadian ini tidak pernah ada. Bajak laut tidak pernah datang ke pulau ini. Kebohongan harus tetap jadi kebohongan. Dia pengen gimana caranya supaya penduduk desa itu ngerasa bahwa bajak laut datang itu adalah tetap sebuah kebohongan. Dia nggak mau ngambil kredit atas perjuangannya menghalau bajak laut. Jadi supaya penduduk desa Sirup itu tetap damai, mereka merasa tenang gitu. Karena taunya nggak pernah ada bajak laut ke sana. Apa yang bikin kamu seneng dengan momen itu? Ya ini aja sih, kan Usopp itu dia emang terkenal pembohong ya. Tapi di satu titik ketika dia udah jujur, bajak laut beneran datang nih.
nggak ada yang percaya. Kapok Oh dia iya kan. ini mulai Ya kan? recall nih. Kapok dia akhirnya kan. Aduh gimana ini, tapi dia tetap ngebohong sih. Iya, Rasanya cuman yang bikin ngena itu walaupun penduduk desa udah nggak percaya sama dia, bahkan sampai ngusir dia, mukulin, nggak sampai mukulin sih ya. Emang ngusir aja ya. Iya, ngejar aja. lah. Ngejar dia. Usopnya tetap mikirin keselamatan penduduk desa, kenyamanan penduduk desa. Walaupun dia udah akhirnya babak belur gara-gara ngehalau bajak laut, dia tetap mikir biarlah ini tetap jadi kebohongan. Jangan sampai penduduk desa itu nantinya ngerasa terancam dari bajak laut. Gitu. Gila, peran Usop ngeri juga di situ ya. Walaupun ya emang karakternya karakter lawak sih sebenarnya kan. Tapi itu nunjukin kalau karakterisasinya Usop itu dalam. Oke. Dan sejujurnya itu salah satu karakter favorit saya soalnya. Oh ya? Oh menarik nih. Karena baca dari Water Seven kan yang ngena itu Usopnya duluan nih. Karena aku baca tadi kan udah cerita kan volume 37. Iya. Yang ngena Usop duluan. Pas baca dari awal, ngenaknya Usop lagi. Nah itu jadi salah satu karakter favorit. Oh, apa yang bikin Usop segitunya nih buat Mas Pudo? Ya itu tadi. Dia karakterisasinya dalam. Literally zero to hero istilahnya. Walaupun nggak terlalu kelihatan hero-heronya sih sebenarnya kalau nggak detail banget ya kita ngelihatnya ya. Kayak di belakang kan dia udah mulai ketika ambil persona Sogeking, terus di Dressrosa dia jadi sampai punya julukan God Dewa. Itu kan walaupun emang berangkatnya dari berbagai kebohongan yang ditumpuk-tumpuk, tapi dia ada momen heroiknya juga. Jadi Usop itu kayak representasi kita orang biasa di dunia One Piece. Kalau orang biasa dicemplungin ke dunia One Piece, nah itu kayak Usop. Bener. Kalau di awal-awal setidaknya. Iya. Jadi itu aku yang bikin aku suka sama karakternya. Relate-nya ya dapet ya. Lebih relate lah ke orang-orang kayak kita. Oh alah. Masih kelihatan kalau emang ya penonton umumnya One Piece aja ya mungkin Usop dipandang sebelah mata kali bisa dibilang ya. Saya pun begitu kayak mandang Usop sebelah mata. Makanya unpopular kan. Memang benar. Kecuali ketika Usop udah mulai pakai topeng, itu keren. Iya, Sogeking keren banget. Itu keren banget sih. Itu keren jujur itu ya. Sogeking itu ya, yang pakai topeng. Walaupun kocak sih. Itu keren, Paul. Mas Taufik, karakter favoritmu siapa? Karakter favorit sih Zoro sih, bangga tadi awal ceritain kan, wah kayak keren aja gitu, ada orang pakai pedang 3 gitu, satu di mulut ya. Apa selain karena pedangnya? Selain itu juga dia kan first mate juga kan, wakil kapten juga. Iya. Yang paling wakil kapten gimana? Itu masih debatable, iya, masih banyak berantem. Karena nggak ada iniannya, nggak ada serah terima jabatan itu nggak ada. Maksudnya gerasa banget dia tuh wakil tuh ketika itu loh yang habis Water Seven loh, ya ketika Luffy mau jemput si Usopp kan, cuman sama si Zoro dilarang. Tapi di situ Zoro ngomong kenceng banget, semua dengerin. Jadi rasanya tuh kayak itu banget. Tapi kalau Anda bilang Zoro itu wakil kapten, ntar yang nonton nih pada protes nih. Pada berantem nih. Cuman enggak, maksudnya bukan sorry, Ralph ya, bukan wakil kapten, cuman ngerasa lebih dekat ya gitu. Ya, dari sudut pandangmu melihat Zoro nih yang paling cocok nih jadi wakil kapten. Semua tuh mau dengerin dia gitu loh. Sama yang di waktu di Panghazard juga tuh. Oh iya. Luffy diomelin sama Zoro gara-gara berantemnya enggak serius. Didengerin. Luffy aja masih mau dengerin ya, walaupun enggak Zoro doang sih yang didengerin, cuman emang yang kelihatan tegas. Iya, pokoknya karakter yang bisa bikin Nami takut lah. Iya. Soalnya kan Zoro secara karakter kalau tanpa pedang kan kerjanya cuek banget kan, tidur lah, ngapain lah. Kayak tidur sih ya. Hobinya tidur ya, kayak ngapain sih lu tanpa pedang sebenarnya ya, jiwa manusia lu apa sih sebenarnya? Itu yang enggak suka Zoro gara-gara itu. Tapi ya despite walaupun banyak yang ngedebat, tapi ya harus diakui emang karakternya Zoro emang sekeren itu gitu. Selain itu juga lawak juga sih, dia bisa lawak juga. Momen terkeren Zoro tuh menurutku ketika dia mulai belajar haki ya kan. Itu keren sih ya. Itu begitu jadinya pedangnya semua jadi warna. Wah itu keren banget sih menurutku. Karakter Zoro tuh kelihatan kayak perkembangannya walaupun kayak kelihatan tapi itu naiknya terus kayak nggak ada stopnya gitu. Kayak masing-masing kan kadang-kadang ada momen stopnya perkembangan karakternya nih, dari yang lain dulu ditonjolin, tapi kalau Zoro kayak walaupun nggak terlalu ditonjolin kelihatan nih, ini akan jadi bajak laut ngeri kan nih di suatu pendekar saat nomor satu, pendekar pedang nomor 1 nih, ngeri. Oke, lagi komik kita udah nostalgia dikit, anime ya nanti kita bahas belakangan lah kalau anime soalnya
kayaknya perlu banyak ya soal filler itu ya. Apakah perlu kita obrolin apa enggak, tapi kita ke live action dulu. Live action udah mau udah di spoiler juga waktu itu kan, udah di spill mau ada yang season 2-nya kan. Tapi saya jujur saya nggak nonton nih, saya jujur aja nih, saya nonton nggak nonton jujur. Tapi menurut Mas Budha sama Mas Taufik, live action nih, hadir live action nih gimana? Apakah sangat membantu, sangat bagus, sangat menarik, atau justru ada pendapat lain? Siapa duluan, bebas? Oke. Ya kalau adanya live action tuh bagus untuk para penonton yang ikutin One Piece gitu loh. Oke. Oh, karena ceritanya mulai lagi dari awal dari ya. Awal sama tadi diringkas ya. Jadi ya diringkas yang dipadatin ceritanya yang apa namanya yang utamanya aja gitu. Walaupun memang gak semuanya sesuai komik gitu, tapi seenggaknya gak melenceng jauh ya. Seenggaknya nyawa yang pengen disampaikan dari One Piece itu masih kena. Ceritanya nggak banyak melencengnya gitu ya. Ya. Mas Budha, menurutmu Mas? Menurutmu? Hampir sama. Sama ya. Nah, live action itu apa ya? Karena itu tadi, karena nyawanya One Piece. Dan bukan kebetulan sih, kayaknya emang tuntutan dari Oda. Oda itu ngawasin langsung. Yeah. Jadi dibandingkan dengan live action pada umumnya, ini lebih kena. Ini lebih bisa menangkap apa yang pengen disampaikan Oda dalam cerita One Piece. Walaupun memang secara cerita nggak mirip-mirip banget sama komik. Malah banyak perubahan. Tapi seenggaknya dapat feel-nya dapat. Yang penting itu sih. Dan kayaknya juga ini buat memperluas pasarnya mereka nggak sih? Bener. Yang nggak terlalu seneng, maksudnya yang nggak terlalu kena sama anime atau sama komik, ketemu live action mungkin ya. Banyak teman saya yang bukan nggak suka, belum nyoba One Piece. Ya. Terus ada live action, apalagi ada karakter Mackenzie si Zoro. Itu kan terkenal good looking ya. Ya, ganteng memang. Nah, jadi teman-teman cewek itu penasaran. Terus mereka akhirnya nyoba One Piece dari awal. Entah dari komik, entah dari anime. Itu gara-gara ada live action, ini ngebantu banget nih buat narik fans baru. Buat nonton One Piece dari awal, baca dari awal. Karena itu tadi, live action itu berhasil ngenangkep ruhnya One Piece. Yang pengen disampaikan Oda itu udah kesampaikan banget dari live action. Jadi mereka tahu nih kalau One Piece itu bagus. Setidaknya itu. Ketika mereka udah tahu One Piece itu bagus, itu mereka bisa masuk ke yang utama. Bisa masuk ke komik, anime dan segala macamnya. Bener, ini strategi promosi yang baik sih, luar biasa sih memang. Nanti muncullah karakter Chopper gimana menurut kalian? Aku sih suka ya. Dari bentukannya suka, desainnya suka ya? Banyak yang ini sih emang, kulihat banyak yang kok kayak gini, kurang agak di bawah ekspektasi. Tapi kalau personal, kalau saya sendiri, karena emang Chopper itu rusa kan, ibaratnya manusia rusa. Ya emang kayak gitu. Emang rusa itu kayak gitu. Dan mungkin butuh waktu untuk beberapa orang mungkin butuh waktu untuk benar-benar menyesuaikan. Karena mereka terbiasa nonton anime sama baca komik yang nggak se-fluid itu istilahnya dibanding live action kan. Kalau saya sih lucu-lucu aja kok. Kayak gimana sih gambarnya? Bisa buka internet nggak sih? Gimana sih gambarnya? Kalau menurutmu gimana Mas Taufik? Kayaknya kamu juga kenanya di Chopper juga kena ya. Sebenarnya lucu memang lucu, cuman kalau menurut saya ya. Ya, ini kayak agak beda ini nih. Boleh. Kalau Chopper sebelum time skip itu perutnya agak gembul. Oh iya. Kondisinya agak kurus gitu. Paling kurangnya gitu aja sih. Nah, kurus banget kan. Oh iya. Oh iya benar. Kamu detail juga ngeliatnya Mas ya? Lebih gemoy. Iya kalau yang dulu ya. Cuman karena live action itu mah enggak. Bukan. Cuman karena live action mungkin ingin lebih ini lagi, lebih apa sih namanya? Pengen lebih dimiripin lagi sama rusa mungkin jadinya begitu. Arc favoritmu apa? Ya, Mas Taufik dulu deh. Arc favoritmu sampai sekarang nih 108 apa yang kamu seneng? Dari awal ke sekarang ya. Arc favorit sih dulu tuh suka banget nonton Thriller Bark. Itu yang mana ya? Itu yang lawan Moria. Jadi tuh zombie. Si SHP si Sorrowhead itu habis dari Water 7 mereka terjebak di Thriller Bark gitu. Jadi apa namanya?
yang kena kabut-kabut gitu kan. Oh. Ternyata dia dijebak di trail block gitu. Nah di situ tuh jadi nonton One Piece tuh kayak ada horor-horornya gitu. Oh. Karena kan lawannya zombie, lawan monster-monster gitu gitu. Senang kamu tuh Sama ya? di situ juga awal ketemu Kuma kan. Iya. Kuma juga di situ. Di situ lagi lu bukan berarti saya fans Zoro ya. Tapi di situ Zoro keren banget. Tapi emang itu salah satu adegan paling ikonik Iya. di One Piece sih. Yang tidak terjadi apa-apa itu. Jadi si Zoro itu menyimpan semua bebannya Luffy selama pertarungan. Oke. Jadi luka-luka Luffy di ekstrak gitu sama Di Kuma. transfer. Jadi kayak balon gitu. Nanti Zoro ngambil sasa gitu semua. Jadi di akhir arc-nya itu Zoronya sekarat, Luffy-nya lompat-lompatan. Soalnya sudah seger, dia udah seger. Oh, kayaknya gitu ya, dari mulai kerikol nih. Itu yang di hutan-hutan itu gak sih mereka? Iya, ada Iya bener ya, ada hutan-hutannya sih. hutan-hutannya ya. Ada. Iya, kayaknya mulai kerikol. Di situ juga momen bergabungnya Brook juga. Oh Brook iya. yang tengkorak. Iya. Kalau kamu Mas Beda apa ya? Favorit? Ini sih yang apa namanya? Enies Lobby. Itu Yang yang mana? nyelamatin Robin. Iya. Oh, oke. Soalnya semua karakter dapat momen. Salah satunya Usopp. Ya. Tapi apa? Kayak bener-bener semua karakter itu hampir semuanya dapat power up. Kayak Luffy dapat gear, Benar. Zoro, Kyutoryu, Asura. Asura Ichibukin itu, Asura, Sanji dapat Diable Jumble dan lain-lain. Usoppnya Sogeking. Chopper Monster Point. Iya, Chopper dapat Monster Point. Nami dapat Klimatak gitu kan. Iya. Yang upgrade Klimatak gitu. Uh, Jadi semuanya itu dapat momen. Bahkan yang belum gabung kayak Frankie itu Iya. juga dapat momen. Nah, Usoppnya sendiri waktu itu kan lagi keluar nih dari topi jerami, tapi dia masih mau bantuin buat nyelamatin Robin Oke. karena merasa bahwa ya itu temen gitu loh. Oke. Walaupun dia nyamar kan. Iya. Jadi banyak ada momen yang terutama waktu Usopp buka topengnya buat nyemangatin Luffy itu juga kena banget. Jadi ketika Luffy udah lemes banget habis pakai gear 3, Gear 2. gear 2 dan gear 3 lah pokoknya udah habis ngelawan Luffy udah lemes banget. Itu Usopp ngebuka topeng hanya untuk nyemangatin Luffy. Dan Luffy-nya ya otomatis bangkit lagi kan. Iya. Buat itu keren banget sih buatku. Merinding gak? Merinding gak? Iyalah. Iya. Ya, si Usopp kan hitungannya udah berantem gitu loh di situ. Iya. Udah berantem tapi dia masih gimana tetap temen gua gitu. Iya Ah. Gimana tetap temen. Makanya ngena lah. Mau sampai kapan kayak Usopp akan terlalu di hatimu ya? Aja keren Usopp ya, menarik. Yang bener-bener gambaran ini soalnya gambaran kalau kita Orang dilempar biasa, ya. gitu. Tapi itu battle sama Luffy itu juga. Oh keren banget ya. Itu tuh keren banget sih. Heeh. Itu barbar sih battle-nya. Ya soalnya bener-bener kita jarang kan dapat pertarungan bela diri banget istilahnya. Iya. Tangan sama tangan Iya. itu jarang kan di One Piece. Iya. Nah ini itu juga salah satu berantem favorit Iya kan. istilahnya. Nggak yang pakai jurus-jurus apa gitu kayak cuma apa terus berubah jadi macan aja tuh keren Seru. sih. Seru. Berarti itu salah satu battle favoritmu. Ada lagi nggak selain itu? Ada lagi nggak ya? Itu salah satu favorit. Tapi kalau harus milih nomor 2 mungkin lawan Kaido kali ya. Oh, Lawan Arkwano Kaido. berarti. Arkwano. Aha. Ini pakai nih. Makanya aku pakai nih. Yang battle yang keberapa yang lawan Kaido nih? 3 kali battle masalahnya. 3 kali battle sih. Tapi yang favorit banget tuh yang justru yang kedua. Oh, ya? Yang ketika generasi terburuk ngumpul, Yonko berdua Iya. battle nih. Nah itu yang seru banget soalnya ngasih lihat gapnya itu seberapa sampai harus 5 lawan 2 gitu. Di situ tuh kelihatan gapnya sebenarnya itu seberapa jauh. Dan sampai akhir Luffy harus bangkit berapa kali, harus dibantu buat bangkit, buat benar-benar bisa ngalahin Kaido. Jadi itu tuh kayak main game itu ibaratnya kayak ya, main continue jadi mati rematch lagi. Tapi itu keren sih emang sih. Berantem 3 kali tapi ya dibantai-bantai 3 kali. Wah itu mantap sih anjir. Iya itu ya berarti yang karena kalau Mas Taufik apa battle favorit? Pertarungan favorit ya? Zoro sih jelas ya. Apa ya?
Ketahuan fans Zoro lagi. Ya kan udah disebut. Kan udah. Zoro banyak lagi battle kerennya ya. Iya. Pas Zoro lawan Mr. One sih, Mr. One. Mr. One yang bener tuh. Dashbones. Itu juga Itu yang serem mana sih ya? dia. Yang besi. Tebas-tebasan, dia tuh tebas-tebasan loh. Yang mana? Yang besi yang di Arabasta. Ada bahasa. Oh iya. Yang angka pelontos. Oh iya. Itu serem sih, maksudnya tebas-tebasan. Iya, Ini iya. wah darah-darah kemana-mana gitu. Oh. Gimana Itu- ngalahinnya gitu kan. Iya, barang ngalahin itu kan. Pedang lawan pisau kan di mana ya? Pedang lawan pedang ya? Kan si Dashbones kan manusia pedang. Iya, pedang lawan Besi. pedang kan jadi Iya, kan, iya. susah gitu. Sama itu satu lagi palingnya itu yang Zoro nebas kayak itu keren tuh. Oh iya. Heeh. Pas Wano itu kan. Makanya kan. Sama nahan ini juga serangan gabungannya Kaido sama Big Mom. Iya, tuh. iya itu Oh, keren dia banget. nahan tuh Iya, dia yang bener. nahan. Kalau dia nggak nahan habis semua. Wah, itu Kan keren Luffy-nya sih Zoro lagi sih. sekarat juga kan. Iya, itu situ keren Bukan sih Zoro. sekarat, Luffy-nya habis nafasnya. Ya, lagi jatuh lah Dia lagi istilahnya. recovery dulu. Iya. Juga keren. Alah. Ih, kamu Zoro jelas. Kalau pertarungan Usopp yang paling seru menurut lu apa? Kalau pertarungan Usopp agak susah, dia jarang Jarang kebagian. sih memang. Cuman kalau yang memorable banget mungkin bukan tarung ya, tapi momen di mana Momen. dia nyerang Sugar. Nah, Sugar tuh siapa? Sugar tuh yang di Dressrosa ada anak kecil. Dia sebenarnya nggak anak Bukan kecil, anak kecil cuman enggak sih. dia makan buah iblis yang bikin dia awet bocil. Awet bocil. Beneran ini. Iya. Dan dia kekuatannya itu bisa bikin memori orang hilang. Oh. Yang bikin orang jadi mainan, terus orang lain tuh bakal lupa sama yang jadi lupa. mainan ini. Oh. Nah, Usopp itu nggak mau banget Luffy kejebak itu. Oke. Dia ngenembak dari jauh. Jauh banget, bener-bener nggak kebayang orang normal bisa nembak kayak gitu. Dan di ujung cara dia bikin ngalahin Sugar itu, kan dia ngalahinnya pakai jarak jauh ya, nggak bener-bener ditembak kayak gitu. Ya ditembak, cuman ketika udah di ujung ternyata pistolnya itu cuman buat munculin traumanya Sugar, jadi dia pingsan. Itu kocak banget sih. Momen keren sekaligus kocak itu Usopp banget sih emang. Ini fans One Piece lain pasti ngerti. Lu momen legendaris itu. God Usopp ya. Iya, God yang Usopp. legendarisnya Usopp itu di situ emang. Menarik. Setelah Usopp, aduh karena saya sih sama Usopp standar aja sih. Usopp lawan Luffy enggak? Keren itu keren. Itu ya. keren tapi nyesek. Nyesek. Itu juga keren banget itu. Itu manusia biasa lawan Ya, ini. Bener-bener pakai alat, pakai Semua alat ini. yang dia punya dipakai. Ada pakai entah Dial pakai impact. telur, entah pakai Impact dia. Oh iya, impact dial juga pakai. Sempet pakai ini juga kan. Apa? Enggak ding, yang itu enggak dipakai. Yang sempet pakai minyak api gitu-gitu Oh iya, kan. benar. Pakai segala alat. Iya. Gokil loh ya tadi. Syahadat nih buat teman-teman One Piece Indonesia nih. Ini sebelum kita kenalan sama komunitas, kita belum bahas komunitas nih soalnya kan. Ini kayaknya juga menarik dibahas soal komunitas. Tapi sebelum itu mungkin teori akhir One Piece lah yang standar ya kan. Pertanyaan-pertanyaan standar yang semua orang pasti pikirin. Apalagi hardcore One Piece ya kan. Nah, Mas Taufik dulu deh. Teori akhir One Piece menurutmu apa? Mas, minum silakan. Minum dulu boleh. Silakan. Panjang ini kayaknya. Panjang ini kayaknya ya. Tapi nggak usah terlalu panjang-panjang banget. Saya nggak bisa nanggepin soalnya kan. Takut nggak bisa nanggepin ya. Ya Mas Taufik. Apa ya? Ya sesuai judul lah One Piece gitu ya. Mungkin di akhir nanti semua misteri bakal terkumpul jadi satu gitu loh. Apa yang mereka akan dapetin menurutmu nanti di akhir? Soalnya kan kenapa si Goto jadi ketawa gitu ya? Si siapa? Roger. Roger. Dia nemu One Piece tapi dia ketawa kan gitu kan. Oh. Itu yang paling bikin penasaran. Itu penasaran sih. Jangan Makanya. lawakan isinya kita nggak tahu. Menarik. Cuman ya itu kalau menurut saya sih paling nanti semua misteri itu bakal terkumpul di akhir gitu. Entah itu ntar perang lawan apa gitu. Terus ketemu apa? Iya. Endingnya seperti apa? Cuman itu aja sih. Cuman belum kepikiran aja tuh yang bikin Roger ketawa tuh apa gitu. Oh, Mas Bodo apa? Ya. Susah ya kalau bahas masih ending susah. ya. Soalnya kan walaupun ini udah akhir-akhir menjelang akhir One Piece, banyak banget masih misteri yang Contohnya apa yang kamu masih pikirin misteri? itu salah satu yang kepikiran sampai sekarang. Terus gimana cara apa ya? Kayak ini salah nyebut teori dikit ya. Kan Road Poneglyph itu ada 4 buat cara sampai ke Raftel.
Itu buat cara dapetin One Piece buat sampai ke pulau itu harus ngumpulin 4 poneglyph, rod poneglyph. Oke. Dan ada 4 titik nih. Oke. Silangnya itu titiknya. Oke. Ya kan? Tapi kenapa mereka berhenti di 4? Maksudku kenapa nggak 3 aja? Kan sebenarnya kalau kita pakai 3 nih, kita kelilingin aja 3 ini sebenarnya udah bisa dapat. Kenapa nggak melakukan itu? Oke. Coba aja deh. Ini 1, 2, 3. Ini 4 di sini. Berarti kan mungkin di sini. Mungkin. Kalau misalnya 4-nya di sini, mungkin di sini. Mungkin ya. Kalau 4-nya di sini, mungkin di sini. Berarti dengan 3 aja sebenarnya bisa ngelilingin. Apa yang menghentikan mereka untuk melakukan itu? Itu yang saya penasaran sampai sekarang. Kenapa harus menarik nih? Kenapa harus 4-4-nya? Kenapa nggak 3 aja cukup gitu? Kan tinggal dikelilingin sebenarnya. Iya. Dan itu belum terjawab menurutmu? Lo dalam sekali teorinya. Bener kan? Saya nggak bisa nanggepin. Sorry nih. Saya pusing jadi yang nanggepin ya. Menarik ya. Baca sekilas juga biasa. Orang-orang yang baca doang, nggak terjun ke komunitas mungkin bakal pusing juga. Di komunitas dibahas ya begituan ya? Ya kita kadang-kadang diskusi yang kayak gitu. Oh wow, diskusinya soal teori-teori One Piece. Iya kadang-kadang. Ya? Oh gitu. Pas kita ngomongin komunitas kita kenalan. Berarti kita kenalin dulu deh sebelum apa yang dibahas di dalam nih ya, teori-teori apa atau kegiatan apa. Si komunitas ini One Piece Fans Club Indonesia. Berdiri di tahun 2007. 2007. Zaman Friendster. Kamu udah bergabung? Saya gabungnya 2010-an. Kalau Mas Taufik? Baru gabung 2024. Oh baru? Baru banget ini. Member baru nih kan, di pelonco dulu lah pelonco. Lah pelonco. Oh kamu berarti udah dari 2010, 3 tahun dia berdiri kamu bergabung. Asal muasalnya kamu tahu gak kenapa dia berdiri? Kenapa dia berdiri? Kenapa komunitasnya berdiri? Kenapa dia berdiri? Lagi kayak apa? Ya karena butuh wadah. Begitu ya? Jadi kayak wah di Friendster nggak ada nih. Gimana pengen ngobrolin One Piece sama yang sama-sama suka One Piece nggak ada nih. Udah bikin lah One Piece Fans Club Indonesia gitu di Friendster waktu itu. Yang bikin siapa ya? Namanya Juanda Anwar, anak Kalimantan. Sekarang dia masih jadi foundernya berarti? Dia hitungannya masih founder walaupun emang jarang. Udah gak terlalu aktif gitu? Jarang, nggak terlalu aktif. Cuman kadang kalau main ke Jakarta ngabarin kita kumpul gitu. Nah, terus? Ya terus dari 97 mah One Piece-nya 2007. 97 mah One Piece-nya yang berdiri. 2007 itu sama 3 tahun Friendster kan mulai padam. Pindahlah ke Facebook. Oke. Di Facebook itu baru aku joinnya di Facebook itu. Di Facebook dan itu dia dalam sebuah fanpage berarti jatuhnya ya. Waktu itu belum ada fanpage. Sorry. Iya grup. Nah bikin grup di FB terus ada fanpage dan gitu seterusnya sampai sekarang. Oh berarti ketertarikanmu karena kamu pengen ngobrolin soal One Piece di dalam. Benar. Oh, kalau kamu Taufik apa ketertarikanmu nih? Kamu sebagai member baru nih? Walaupun member baru tapi saya sudah kenal OPFC dari 2014 sih. Loh kenapa baru bergabung 10 tahun kemudian nih? Mohon maaf nih. 10 tahun bukan waktu yang sebentar nih kan? Jadi awal kenal tuh gara-gara kan tadi itu kan di grup Facebook itu kan. Jadi suka bahas-bahas One Piece per chapter gitu. Jadi demen aja diskusinya, bahas-bahas. Cuman ya semakin bertambahnya umur teman semakin sedikit. Tidak ada teman diskusi lagi, ikut gabung aja akhirnya. Oh biar kamu punya ngerasa punya pertemanan yang satu frekuensi lah ya. Akhirnya baru sama-sama sehobi lah gitu. Sehobi. Di situ ada struktur organisasi gitu nggak sih, bentuknya organisasi nggak sih? Jadi kayak komunitas bebas aja ya? Iya sebenarnya. Jadi sebenarnya saya juga bukan leader gitu loh. Posisinya. Oh wow, leader kayak ini MLM jatuhnya? Nggak ada ya? Nggak ada leadernya, nggak ada ketuanya, cuman ya yang lagi aktif adminnya ya ini berdua. Tapi kepengurusan gitu ada teman-teman One Piece nggak ada ya? Kalau One Piece Fans Club Indonesia nggak ada, kita murni komunitas dari teman untuk teman gitu. Jadi kalau misalnya ada acara apa ya kita support kayak gitu. Tapi semuanya melalui adminnya itu. Dan sekarang kamu yang bertugas gitu jatuhnya. Iya. Atau banyak yang bertugas. Temen lah. Dan beberapa teman lainnya. Ini salah satunya ini juga. Oh kamu member baru langsung jadi ini ya? Ya karena aktif. Karena sudah kenal lama ya. Kamu baru bergabung lah. Udah lu bantu gue lah gitu ya. Apa yang diurusin sebenarnya di komunitas itu yang kalian urusin apa tuh? Yang kalian bantu apa di sana? Menyediakan wadah kah atau apakah? Ya itu. Salah satunya nyediain wadah. Jadi tujuan kalau sekarang kan
karena udah banyak komunitas regional, Iya. kebutuhan untuk kumpul bahas One Piece di satu daerah itu udah terpenuhi. Oke. Jadi One Piece Fans Club Indonesia sendiri fokusnya mulai digeser. Oke. Kita tetap ada sisi komunitasnya, ngobrol-ngobrol di grup dan kadang-kadang bikin gathering. Tapi fokus utamanya adalah kami tuh pengen jadi penghubung antara kegiatan-kegiatan resmi ke teman-teman yang di luar sana, yang nakama-nakama yang mungkin belum join komunitas regional atau mungkin gak ke info atau mungkin dari kami ke komunitas regional lain. Jadi kami tuh fokusnya pengen jadi penghubung aja. Gitu. Jadi nggak yang terlalu mengurusi ini komunitas akan gimana ke depannya. Jadi nggak aja ya cuma sekedar penghubung dan Ya. masing-masing berjalan sendiri-sendiri apa gimana? Ya kami juga tetap ada kegiatan. Oke. Cuman kami tidak nggak yang punya struktur organisasi kan nggak ada. Kami juga nggak yang bikin kegiatan sendiri, nggak sering-sering banget bikin kegiatan sendiri. Jadi kalau kami itu cuman kayak penerus informasi, penghubung antara official juga, event-event official ke nakama-nakama lain. Jadi kami akan bantu semampunya, kadang-kadang sekuat tenaga. Kayak kemarin kan kita baru ada agenda kumpul-kumpul sama komunitas lain juga. Komunitas lain tuh berarti komunitas di luar One Piece maksudnya? One Piece juga. One Piece juga. Nah, jadi komunitas regional, komunitas yang skalanya nasional itu kami itu kayak punya apa istilahnya, ada grupnya sendiri lah buat koordinasi kalau ada event, ada acara apa, kumpul yuk gitu. Jadi biar nggak satu komunitas yang di sini aja gitu. Jadi antar lintas wilayah kita bisa saling bertukar pikiran, bisa bikin acara bareng, kumpul-kumpul. Jadi OPFC itu pengennya memfasilitasi yang seperti itu. Jadi nggak cuma satu daerah aja, tapi antar daerah juga. Kalau ngelihat ada daerah mana yang kayaknya ada tapi nggak aktif, kamu bantu gitu ceritanya. Iya. Kegiatannya apa aja memang di dalam itu? Ngobrolin One Piece pasti dong. Iya dong. Iya ngobrolin Bleach sih kan. Kadang-kadang sih ngobrolin komik lain. Kalau capek juga ya, kalau boring ya. Kalau lagi mood. Lagi mood ya. Terus, kan One Piece libur nih kadang-kadang nih. Apalagi kemarin yang sempet apa namanya? Apa tuh sebutannya? Hiatus. Hiatus kan. Nah itu ya ngobrolin yang lain lah ya. Nah terus selain itu apa lagi Mas Taufik kegiatannya? Gathering tadi ada disebutin. Gathering apa sih bentuknya? Ngapain sih? Nginep gitu ya berarti? Belum tentu. Kadang ada yang regional biasanya yang bikin sampai nginep. Oh gitu. Tapi kan kalau PFCI kan nasional. Jadi kita paling kumpul aja, bikin acara di mana. Kita kumpul yuk ngobrol-ngobrol gitu. Nah kumpul itu apa kayak ada eventnya atau kayak cuma sekedar? Kadang ada, kadang enggak. Kadang bener-bener kumpul aja. Kadang dibikin acara yang ya biasanya, tapi kalau bikin acara sekalian ngajak yang regional. Tapi kalau enggak yang bikin acara kayak event-event tertentu, ya kita kumpul-kumpul aja, main aja bareng gitu. Dan itu ngalir aja lah mau ngapain gitu ya. Nggak ada kegiatannya gitu ya, cuek aja yang penting ngumpul gitu ya. Oh alah, terus gathering, cari jodoh ada. Loh, gini cari jodoh tuh. Sebenarnya kita nggak secara sengaja nyari jodoh di situ. Tapi ada beberapa admin yang dapat member. Salah satunya saya. Oh ya? Lu sama-sama dari komunitas? Istri saya dari OPFCI juga dulu. Oh gitu. Kebetulan jodohnya di komunitas. Di komunitas. Kamu bikin kayak semacam apa, cari jodoh tuh apa namanya? Iya, biro jodoh. Biro jodoh tapi nggak di OPFCI ya, itu di komunitas sebelah ada tuh yang bikin tuh. Ada yang bikin. Cara gabungnya gimana nanti? Cara gabungnya ya follow aja dulu di Instagram. Sekarang besarnya di Facebook apa di Instagram? Facebook sih yang paling besar. Facebook paling besar ya. Facebook dan Instagram dengan nama Kalau di Facebook OPFC Strip Indonesia. OPFC Strip Indonesia. Kalau di Instagram OPFC underscore Indonesia. OPFC underscore Indonesia di Instagram. Di X ada? Di X sama OPFC juga. Underscore Indonesia. OPFC underscore Indonesia. Nah, agenda terdekat komunitas OPFC yang gedenya berarti skala nasional ya.
apa hadiah terdekat? Belum ada sih. Belum ada ya. Karena baru kemarin banget ya kita kumpul-kumpul di Baru Jakarta. kemarin. Baru kemarin banget. Menarik. Itu dia teman-teman ya, kalau ingin gabung dengan komunitas One Piece ya, komunitas terbesar. Ini bisa dibilang komunitas terbesar nggak sih? Kayaknya. Yang besar banyak. Banyak ya. Tapi Kayak salah- Dragon Ball besar, Conan besar. Tapi salah satunya One Piece sih bisa Ya salah dibilang. satu iya terbesar sih. One Piece. Karena Sampai harus dipecah loh ini. iya, regional Iya, ada. regional Bogor. ada. Terakhir waktu itu aku ketemu komunitas One Piece yang Bekasi. Ya, Kita itu tuh Boa. Boa, iya. Nah. Itu kita ngobrol-ngobrol sama komunitas Bekasi. Wah, ini Bekasi kita kalau ada. ngomongin seluk-beluk komunitas menarik juga, tapi kapan-kapan lah ya. Bisa Itu lah. udah lama juga nih kita ngobrolin One Piece sejam ya. Emang kayaknya bisa butuh 5 jam ya ngobrolin One Piece ya. Kita bikin live streaming aja lah nanti. IRL aja ngobrolin One Piece lah. Tapi kita sekarang masuk ke segmen terakhir, Mas Pudo, Mas Apa nih? Taufik, yaitu Tetermik. Asik. Tebak karakter komik. Nah, di One Piece ada tepuk tangan nih. One Piece karakternya banyak banget ya. Tapi kalau Mas Pudo, Mas Taufik mah kayaknya pasti tahu lah ya. Aduh, pressure-nya gede nih. Bang, nih kalau nggak bisa jawab nih repot nih. Oke, kita tes dulu. Ini tes dulu ya. Tes dulu nih pasti kayaknya udah tahu sih ini siapa. Jelas ini udah ketakar. Ini siapa Lu ya? aja lah ini mah. Siapa Ya yang kan? nggak tahu ini mah? Siapa yang nggak tahu? Tadi baru kita obrolin dikit. Iya. Iya. Namanya God. Gat. Gat. Kenal. Iya. Tadi kita udah obrolin ya. Ini ketakar nih. Oh, iya. Set. Kayaknya sih perlu yang lebih spesifik nih karakternya nih. Aduh. Iya kan? Coba next. Karakter selanjutnya. Ini. Ah, Aduh. Nah, ini tahu Mukanya sih. ikan sih, tapi badan bukan macan kan? ntar tiba-tiba kayak yang di meme-meme itu Ya. badannya beda lagi Badannya ya. beda. Ayam badannya dinosaurus. Ya benar. Ya kita nggak tahu. Tebakan aja, tebak dulu. Siapa yang mau tebak? Oh, iya. Ini sih dari Fishman Island ini. Iya. Hody Jones. Di George, benar? Kalau spesifik Hody Jones Hody setelah makan steroid. Oh, jadi gede badannya. Nge-gym ya, bocah Setelah gym. overdosis. Overdosis steroid. Oke, easy. Ini levelnya masih relax. Oh sama anak buahnya. Iya. Langsung loh, udah Langsung sama dia. nih anak buahnya lagi. Langsung Tapi Ih, namanya ya. Aku tahu sih. Saya ini baru ulang tahun berapa waktu yang lalu. baru ulang tahun, sampai ulang tahunnya kamu tahu ya? Masih bulan ini kalau nggak salah. Gelo. Ada Soalnya- ulang tahun nih. Soalnya kalau aku pribadi kenapa hafal? Bukan hafal sih, kenapa ngeh? Soalnya Kamu kasih kue ulang tahun. tiap hari di hampir tiap minggu One Piece Fans Club Indonesia itu ngeposting siapa ulang tahun karakter minggu ini. Oh gitu. Makanya saya ngeh Karena siapa kamu. aja. Yeay. Benar. Daruma. Dari Daruma. anak buahnya Hody Jones. Daruma. Tuh kan, bener. Benar ulang tahun bulan ini ya. Iya, Anjay, Juli. keren. Juli. Kalau nggak salah ya, siapa tahu bulan lalu Mungkin. masih deket-deket. Iya, makanya nggak jauh-jauh ya. Iya. Oke, next. Nah, Nah, ini easy juga nih. Isi nih. Jangan masa sampai- lupa sih? Yang Michael Jackson ya? Iya, iya. Oh, Django, pakai- Django. Iya. Django, benar? Benar. Easy, masih easy. Level kayak bagi mereka easy semua nih levelnya. Next, Di. Waduh. Ini jelas. Ini, Ini- ini saya aja tahu walaupun namanya saya lupa. Teman-teman Bisa tahu. terbaik ini. Iya, karakter Okama favorit. Salah satu karakter yang paling disuka temen-temen. Oh ya? Heeh. Karena? Karena dia yang paling bantuin Luffy. Oh benar Heroik sih. banget. Heroik banget ya. Dia yang mengorbankan diri 2 kali malah. 2 kali ya. 2 kali dia, satu di Aras Basta, satu di Impel Down. Oh iya. Korbanin demi Luffy. Impel Down pun 2 kali dia bantuin. Oh Luffy. iya, 2 kali Yang bantuin satunya Luffy-nya. dihitin serigala tuh. Heeh. Heeh. Keren banget sih ini. Jadi- Persahabatan banget. Dicinta banget sama Luffy sih emang. Iya. Gila. Siapa namanya? Nah, easy lah yang sebut lah. Bon Bisa Clay. tuh Bon Clay. Mister tuh Bon Kurei. Mister tuh. Iya si Angsa Bon Clay. Easy, next. Wah, wahnya ini kayak Siapa? kayak Ini- beda nih wahnya nih. Apa namanya? Dari Bajak Laut Kuro. Heeh. Itu anak buahnya ada yang duet Sam dan Buci. Seingatku ini tuh yang Sam. Gila. Gokil. Kamu menyerah sama topik Saya berarti. menyerah, saya Ini menyerah. sulit ya. Udah mulai levelnya udah mulai naik nih, menarik. Siapa Ti? Bener kah? SHM tulisannya. Sam? Nah, Wow. Gokil. Ngeri. Ngeri. Emang nakama terbaik. Next. Masih ada? Oh, sorry. Oh, mic-nya agak jauh, Mas Budi, deketin dikit. saya juga. Oke, next. Ini udah mulai level udah mulai naik nih. Kembali tahu lagi. ini Ini mah. easy. Ini favorit, dak Ini juga favorit. favorit. Favoritnya dia nih. Iya, menarik. Komoria. Yo, Gecko Moria, benar. Next.
Nah, ini juga masa nggak tahu sih. Siapa namanya? Star apa gitu? Star Itu Syndrome? Anak buahnya Anak Akagami. Masyang. Anak baru di Akagami. Siapa namanya? Rockstar. Rockstar. I'm a rockstar. Sampai karakter filler kayak gini tahu? Enggak Enggak filler dong. filler sih ya, ini punya peran ya. Enggak filler dong. Soalnya ini di Akagami pun aku nggak nge saya. Mungkin kayak biasa Selama aja ini ya. selama ini jadi ini doang ya, penyampai pesan doang sih. Iya, kalau di arc utama di cerita utama cuman nyampein pesan ke Shirohige. Shirohige doang ya. Jadi perannya emang belum terlalu besar. Karena kan di Pirate-nya Akagami ya banyak lah yang lebih kelihatan ketimbang Rockstar ya. Kamu pengen ya, ini luar biasa. Mantap. Bener semua dong. Bener semua. Tepuk tangan dulu. Iya, segmen Tetermik dilabas habis ya. Aduh, keren. Nanti kita kalau misalkan kita nanti bikin konten One Piece lagi, berarti nanti bikin yang kalau bisa cuma 1 kali muncul nih. Kalau Mas Pudo tahu, emang kita perlu kasih penghargaan ya kayaknya. Nakama terbaik, anjoy nakama terbaik. Oke, kita sekarang masuk ke segmen pertanyaan netizen, menjawab pertanyaan netizen. Pertanyaan yang pertama dari @zul__Fadli2. Nah, kenapa? Pertanyaannya udah teknis nih. Kenapa suku Sandian punya ciri yang sama dengan Skypian, punya sayap? Tadi kita obrolin tuh ya. Iya, Bahkan sebelum kejadian ke knock upstream, apa mereka masih semarga? Wah, siapa nih mau jawab nih? Coba jawab. Teknis juga nih pertanyaannya. Mas Taufik, coba jawab Mas Taufik. Yang tadi udah dijelasin juga kan. Jadi itu apa ya, warga Skypia tuh asalnya kemungkinan dari bulan. Gara-gara yang ekspedisi Ender tuh kelihatan sejarahnya kan gitu. Cuman kenapa mereka bisa kepisah tuh, ada yang jatuh ke laut ke daratan sama yang ke Pulau Langit belum tahu sih. Masih misteri juga. Iya. Ya, tapi udah tau lah kalau mereka sebenarnya satu ya. Dulunya sama-sama orang bulan istilahnya. Alien dalam tanda kutip. Jadi kita udah bahas sih sebelum ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari @berrychizu. Bagaimana cara kerja kekuatan dari Blackbirds? Menarik. Blackbirds sekarang buahnya ada berapa dia yang dipegang? Dua ya udah ya. Yang confirm 2. Yang confirm 2 kan? Saat dia mencuri Devil Fruit dari Whitebird ya, apakah dia bisa mencurinya karena kekuatan Yami nominya atau ada alasan lain? Oke. Siapa mau bantu jawab? Mas Budo. Teori nih. Teori banget. Teori banget nih. Dalam dikit enggak apa-apa? Sedikit boleh. Sebenarnya salah satu teori yang paling populer udah kepatah. Baru-baru ini. Apa itu? Teori yang paling populer itu salah satunya Devil Fruit Cerberus itu. Cerberus namanya. Pedangnya Samrock. Jadi karena udah kepatahin itu ku sebut sekilas aja. Oke. Tapi ada teori kalau yang paling umum teori bahwa dia punya 3 kepribadian. Si siapa nih? Blackbird. Kurohige punya 3 kepribadian atau 3 nyawa. Oke. Nyawanya bukan 3 doang sih, malah bisa jadi lebih. Makanya dia bisa makan lebih dari 1 buah iblis. Gara-gara dia kadang pengecut banget, kadang berani banget. Jadi kayak beda, kayak bipolar, ngerti nggak? Kata si Bagi juga dia nggak pernah tidur ya. Ya itu juga pernah dibilang nggak pernah tidur. Jadi 3 hari gak tidur lah gitu. Itu emang setelan bapak-bapak begadang ya. Iya emang sih Kurohige sih. Terus. Jadi sama sempat digambarin desain ibu sama saudara ceweknya. Oh ya? Pernah digambarin tapi nggak pernah dimunculin. Oke. Ada yang mikir, ada yang berteori kalau nyawanya mereka itu ada di tubuhnya. Oh gitu. Menarik nih. Tapi aku pribadi karena teori nggak tahu dan aku nggak suka teori itu sejujurnya. Nggak masuk akal kali menurut aku. Kurang serak gitu. Kurang serak. Terus yang ku pegang paling teori kalau Kurohige itu Bakanir. Apa itu? Ras baru yang baru disebutin Kuma ya. Kuma baru-baru ini diungkap kalau dia Bakanir. Nah masalahnya Kumanya kan udah mulai bakal kegeser dari cerita nih. Ya pelan-pelan. Sementara ras Bakanir ini belum dijelasin lagi. Dan keistimewaannya apa kita belum tahu. Yang kita tahu cuman dia punya darah raksasa. Apakah apakah Bakanir ini ciri fisik yang dilihat dari ciri fisik atau ada keistimewaan lain kita belum tahu. Nah, teoriku sendiri
Dan mungkin ada teman-teman juga yang berteori sama, darah Bakanir ini kemungkinan yang bikin Kurohige, keistimewaannya darah Bakanir ini mungkin bisa makan lebih dari satu buah iblis. Mungkin makanya aja. ditakutin banget sama pemerintah. Nah, Pemerintah One Piece ya. Yo, Ya. Bentar, yo. ini lagi. Pemerintah. Iya. Oh, menarik teori. Teori menarik nih. Berarti ada banyak banget ya teori soal Iya, Kurohige ya. banyak. Tapi dia mah Ada. karakternya menarik Ada juga sih. yang soal itu nggak sih, yang Vegapunk? Tapi aku lupa itu. itu yang Vegapunk jelasin apa asal mula buah setan itu, buah iblis itu muncul karena keinginan kuat manusianya itu sendiri gitu loh. Oh wow. Mungkin Blackbird kayak kekuatannya yang Minomi itu entah gimana caranya gitu, mungkin ketika dia bisa mengekstrak kekuatan dari si Shirohige-nya, atau enggak mungkin Shirohige-nya meninggal nih, buahnya itu muncul lagi di black hole-nya si Blackbird, kita nggak tahu juga. Mungkin Bisa jadi gitu. Itu masuk akal sih. Dan dibahas tadi sama pertanyaannya iya, tadi. iya, bisa iya, Itu jadi. tadi kan buah iblis itu kan muncul karena keinginan kuat manusianya juga gitu. Iya. Masuk Mungkin akal. begitu. Ini juga bisa nih, menarik juga nih teorinya. Ya teorinya sih Banyak banyak ya. banget. Kalau Blackbird memang banyak banget teorinya. Iya, soalnya ya munculnya ya kadang-kadang aja sih memang ya, belum sesering itu gitu Iya, ya. Pak. Tapi sekali yang muncul langsung gila. Itu misteri udah lebih dari 1 dekade. Iya. Dan dapetin buah iblis juga belum ketahuan juga kan caranya kan. Orang tiba-tiba juga Doflamingo dapet merah-merah nggak ketahuan. Iya. Ya paling dikasih lihat itu waktu Sara Nominya Smiley aku lupa, yang di Panghazard. Smiley. Nah, itu ada si Caesar kan nyiapin buah apel banyak. Terus waktu Smiley-nya lenyap, buah iblisnya muncul di situ. Nah itu mungkin metodenya mirip-mirip, tapi kita nggak tahu pasti apakah ada metode tertentu. Oh ya ini sih nggak ada habisnya sih ngomongin Blackbird sih, gue banyak banget. Tapi masih ceritanya kayak masih nanti kayak akan ada dia muncul dengan cerita yang kayak wow, kayaknya ada ya. Atau enggak mungkin buah setan itu bakal nyamperin usernya sendiri mungkin. Bisa jadi. Kayak Luffy tiba-tiba ada makan buah ini kan. Bisa jadi. Tipe yang si Bagi juga keselak buah setannya. Makanya dia ditepuk Mas. Milih jadi si buah setan memilih si bisa jadi juga gitu ya, memilih. Bisa jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. @Kurosaif. Apakah DF gravitasi milik Fujitora itu beneran paramecia mengingatkan dari segi elemen masuk logia? Udah tadi pertanyaannya pertanyaan teori ya. Kalau ini mah bukan teori. Ini bukan teori ya. Apakah gimana jawabannya? Jadi paramecia nggak sih? Paramecia. Ya kan DF-nya. Kalau logia itu kan harus sesuai itu kan alam. Elemen. Jadi kan alam. Logia kan dari apa istilahnya? Dari pembagian buah iblisnya dia yang elemen alam bisa menjadi elemen tersebut atau bisa menghasilkan elemen tersebut. Dan sih bukan atau. Jadi kayak Enel bisa jadi petir dan bisa ngeluarin petir ya kan. Nah, Fujitora ini kalau nggak salah udah dikonfirm paramecia. Walaupun dia unsur alam kan, karet juga sebenarnya unsur alam kan. Tapi dia apa istilahnya? Nggak bisa menjadi gravitasi. Si Fujitora ini. Kan menjadi gravitasi itu juga rancu kan gimana caranya kan. Jadi lebih ke paramecia karena cuman menghasilkan atau mengendalikan gravitasi. Itu kalau jelasin logikanya ya, tapi seingatku udah dikonfirm di entah di SBS atau Databook, aku nggak ingat, pokoknya dari salah satu bukunya Oda itu udah dikonfirmasi kalau Fujitora itu buah iblisnya paramecia. Seingatmu. Tapi kalau mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa di komen kali ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan bisa di komen ya. Selanjutnya dari ini belum. Satu lagi terakhir ya. Dari satu naik lagi. Nah, ini ya terakhir. Dari pertanyaan terakhir dari @M Raihan Iqbal. Nah, kita agak sedikit komunitas sedikit nih. Apakah ada rencana gathering akbar komunitas? Belum ada sih. Kalau OPFCI doang belum ada. Cuman sempat emang ada omongan-omongan pengen kumpul komunitas One Piece. Tapi nggak tahu kapan. Bisa jadi akhir tahun, bisa jadi tahun depan ya. Iya, yang nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan tapi ya ngobrolan mah ada ya. Iya, obrolannya pengen. Pengen ya. Komunitas One Piece kan
walaupun komunitasnya banyak, kan kita solid gitu loh. Benar. Ya mudah-mudahan kejadian. Amin. Mudah-mudahan kejadian. Kalau misalkan butuh support dari Alex Media ya, info aja. Apa kek support kita ya? Apa kek doa gitu kan? Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Nah, jadi habis ini kita akan mempersilakan Mas Pudo dan Mas Taufik untuk memilih komik yang mau dibawa pulang dan memilih komik untuk kita giveaway, Mas ya. Untuk kita giveaway, jadi Mas Pudo pilih satu buat giveaway, Mas Taufik pilih satu, saya pilih satu nanti buat giveaway ke penonton Litaku. Jadi nanti penonton Litaku silakan komentarnya apa nih kali ini? Sama aja ya, mau aja. Ntar misalkan Mas Pudo pilih komiknya apa, ntar kamu boleh komentar, aku mau komiknya judulnya A gitu. Misalkan maunya komik yang Mas Taufik pilih, mau judulnya B, atau yang saya pilih judulnya C, mau deh. Bahkan ntar yang paling apa yang beruntung kita akan kirimkan giveaway-nya. Tapi jangan lupa follow, subscribe, share, dan yang pasti harus komentar gitu ya, biar kita subscribernya banyak ya gak, biar bisa monetisasi. Oke, kita akan pilih dulu komiknya. Nah ini sekarang di depan udah terlihat tumpukan-tumpukan komik yang akan kita giveaway ke teman-teman ya. Mas Buda akan pilih satu, Mas Taufik pilih satu, saya sudah pilih satu, saya udah punya nih. Ini yang mau saya giveaway ke teman-teman ya, buat nakama. Ya siapa tahu ingin baca cerita yang sedikit sedih, romance. Ini nanti kita siapa tahu. Nah kayak tadi kan Mas Taufik kan ada ya. Dapat ya. Wibu lama pasti kertas. Wibu lama Makoto Shinkai, siapa yang tahu atau Shinkai ya kan. Tadi kan kayak Mas Taufik, siapa tahu ada yang seperti Mas Taufik tuh di One Piece tuh juga ngeliat scene sedih. Tadi Chopper yang dibahas soal scene sedihnya. Siapa tahu cocok ini, nanti boleh silakan komen. Aku mau 5 cm per second. Nanti kita pilih yang beruntung. Nah Mas Budo silakan pilih, Mas Taufik silakan pilih satu. Oke, ini dia sudah dipilihkan. Mas Taufik udah pilih satu, Mas Budo udah pilih satu tadi, yang saya udah ya. Saya 5 cm per second. Mas Taufik pilih apa buat di giveaway-in? Couple of Kakus. Kita tunjukin covernya. Sini. Ini. Nah, Couple of Kakus. Kenapa kamu memilih itu untuk di giveaway? Kebetulan kalau buat kalian yang demen cerita-cerita romance sekolah. Agak dekat ke mic, agak dekat sama. Buat kalian yang suka komik-komik yang romance di sekolah nih. Oke. Komik ini cukup cukup seru sih dibacanya. Apalagi kan di sini kan heroinnya ada 4. Oh gitu. Jadi buat kalian suka war waifu bisa deh. Oke, nanti bisa komentar. Saya mau a couple of Kakus. Ya, nanti boleh. Kalau Mas Budo sebagai fans One Piece hardcore harus ngerekomendasiin ini dong. Giveaway-in 107 ya teman-teman. 107. Apalagi ini pas penyelamatan Kobe. Oh iya. Ini salah satu momen favorit di arc terbaru nih. Iya, penyelamatan Kobe. 107 yang mau silakan komen. Saya mau 107 ya, karena udah 108, OTW 109. Iya kan, OTW 109 ya, lengkap 2 volume lah. Habis itu tinggal dibeli sendiri volume terbarunya. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Budo, thank you banget udah hadir. Mas Taufik thank you banget udah mampir di Litaku. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan kita ngobrolin One Piece lagi yang lebih hardcore dengan tetermik yang lebih ini ya, kita bikinin tetermik yang lebih mengerikan ya soalnya ya kalau bisa ada salah satu lah kalau bisa ya. Pengen bikin salah ya. Jadi thank you banget teman-teman, thank you banget yang udah ngikutin kita, udah nonton kita sampai habis ya. Mudah-mudahan suka dengan konten Litaku. Jangan lupa subscribe, komentar dan share, dan dibagikan ke teman-teman supaya kita bisa terus bikin konten dengan Bayol. Itu saya Mas Carlos, pamit undur diri. Sampai jumpa para wibu dan otaku di Litaku episode berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.